Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di kelas 5. Kita akan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Di sini nanti kalian harus mampu menentukan ide pokok di setiap paragraf. Kedua, kalian mampu mengembangkan ide pokok tersebut ke dalam bentuk kalimat pengembang agar menjadi paragraf yang padu. Anak-anak, sebelumnya kita akan membaca tema 1, subtema 1, halaman 3. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca teks tersebut berulang-ulang agar kalian dapat menentukan pokok pikiran dan kalimat pengembang yang ada dalam tiap-tiap paragraf. Yuk, sekarang kita menentukan pokok pikiran dan kalimat pengembang yang ada dalam tiap paragraf pada teks tersebut. Pertama, paragraf pertama, ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak, pada paragraf 1 tadi, ternyata pokok pikirannya itu ada di awal kalimat. Sedangkan kalimat pengembangnya ada 2. Jadi, di situ dikatakan bahwa pokok pikiran menjadi landasan dasar dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, Ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara menentukan ide pokok dan menentukan kalimat pengembang pada paragraf pertama. Sekarang, kalian bisa melihat halaman 4. Kalian bisa melihat di situ ada 4 paragraf yang harus kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Silakan kalian tulis tugas tersebut di dalam kertas folio dengan tulisan yang rapi. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita menulis.
Menulis apa? Kita akan menulis pengembang dari tiap-tiap pokok pikiran. Di halaman 4, coba kalian lihat. Di halaman 4, di situ ada pokok pikiran. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kalian bisa mengembangkan pokok pikiran tersebut dalam beberapa kalimat pengembang. Ibu kasih contoh ya. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Itu pokok pikirannya. Kalimat pengembangnya. Ada organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Perpaduan tulang dan otot membentuk sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat kalimat pengembang tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Tentunya kalian bisa membaca berulang-ulang teks tersebut. Untuk itu, mencoba lebih baik. Nah, sekarang kalian bisa menentukan di halaman 5, kamu tentukan kalimat pengembang dengan pokok pikiran yang ada di halaman 5 tersebut. Ada 2 pokok pikiran yang harus kalian kembangkan ke dalam bentuk paragraf. Silakan kalian kerjakan, tentu saja masih tetap di kertas folio, tulisan tetap rapi. Anak-anak, ibu berharap setiap hari kalian harus ada di rumah dari jam 7 sampai jam 12. Kalian tetap belajar di rumah. Kalian bisa mengumpulkan nanti tugas masing-masing pada gurunya ya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.